Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perbaiki kulkas sub 2 pintu. Kulkas ini sudah bekas servisan. Pipanya pun sudah dipotong teman-teman ya. Nah, pipa kapiler sama pipa hisapnya ini sudah dipotong dan ditaruh dipindahkan teman-teman ya. Sudah dipotong. Jadi kita ikuti saja teman-teman ya. Ikuti saja permainan orang ini, kita ikuti saja. Nah, sudah dipindahkan di belakang, kondisinya tidak dingin teman-teman ya. Teman-teman ya, sudah dipasang di belakang sini. Ini penyok teman-teman ya, pas di sambungan ini penyok. Penyok teman-teman ya, dia bengkok ya teman-teman ya. Kita akan potong dulu teman-teman ya, kita rapikan. Kita potong dulu di sini supaya nanti senang nyambungnya teman-teman ya. Nah, kita potong saja di sini. Apakah freonnya ada lagi teman-teman? Jangan-jangan dia malah bocor pipa kondensor lagi nih teman-teman ya. Akhirnya semua pipa ditaruh di luar. Teman-teman ya, kita perbaiki yang bengkoknya. Oke, sekarang kita, jadi dia tidak bengkok lagi teman-teman ya. Oke, sudah tidak bengkok lagi, sudah lurus. Nah, minyaknya banyak juga teman-teman ya, seperti ada oli di dalam evaporator ini. Kita flushing dulu teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya, sudah kita sampul di atas dulu. Oke. Ini filternya kita ganti saja teman-teman ya. Filternya kita ganti. Ini pipanya bengkok nih teman-teman ya. Pipa di filternya ini kemek. Ini bisa menghambat juga nih teman-teman ya. Nah, gimana cara kerja orang ini? Nah, lihat teman-teman ya. Nah, pada apa ini dia juga kemek. Nah, kita buka untuk kapiler, kita potong teman-teman ya. Oke, wah, kita ganti teman-teman ya, sampai tidak ada lagi bunyinya teman-teman ya. Kita akan lengketkan di pinggir sini teman-teman ya, di sini. Oke, kita sambung filter di sini. Kita bengkokkan pipa ini seperti ini. Nah, kita kasih pipa besar dulu teman-teman ya untuk penyambungan filter. Oke. Flushing kondensor dulu teman-teman ya. Nah, sepertinya ada oli di kondensornya ini. Nah,
yang duduk dipasangin teman-teman ya. Di pipa kondensor ini banyak oli juga teman-teman ya. Nah, banyak juga olinya di pipa kondensor. Kita bersihkan dulu teman-teman ya, sampai dia benar-benar bersih. Gasnya kita balikkan teman-teman ya. Untuk pembersihan pipa kondensor ini gasnya harus dibalik. Kalau kita langsung ganti filter tadi ini bisa masalah nih teman-teman ya, karena di pipa kondensor ini banyak oli. Oke, sudah hampir bersih. Kita dorong menggunakan gas LPG teman-teman ya. Oke, kita bersihkan sampai bersih dulu nih teman-teman ya, baru kita sambung filternya. Oke. Setelah kita isi oli, kita dorong lagi teman-teman ya. Kita dorong lagi menggunakan gas. Nah, jadi setelah kita isi oli, kita dorong lagi dia menggunakan gas teman-teman ya, untuk memastikan kompresor tidak menyembur oli teman-teman ya pada saat kita melakukan pengisian oli tadi teman-teman ya. Dipastikan dia aman. Oke, nah sekarang sepertinya sudah aman teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menyambung filter teman-teman ya. Oke. Waduh, ini sepertinya orang ini salah mengganti kapiler ini teman-teman ya. Sepertinya ini kapiler untuk freezer ini teman-teman ya. Aduh, jadi rumit nih teman-teman ya. Kapiler untuk kulkas sub ini harusnya dia lebih kecil ini, tapi ini kapilernya besar teman-teman ya. Ini kapiler untuk freezer ini teman-teman, untuk freezer LG, freezer rak teman-teman ya. Untuk freezer rak, apakah kita pasang saja atau kita ganti kapilernya ini teman-teman? Tapi kita tidak punya stok teman-teman ya. Kita tidak punya stok kapiler.
Dan ini kapilernya terlalu besar, khawatirnya nanti dia dingin tapi tidak beku teman-teman ya. Kalau kapilernya besar ini, kita coba cari dulu teman-teman ya. Kita coba cari dulu kapiler. Oke teman-teman ya. Jadi kulkas ini sudah kita lakukan percobaan teman-teman. Pipa kapilernya sebelumnya belum kita ganti teman-teman ya. Kita lakukan percobaan. Di sini teman-teman, hawanya terasa dingin di bawah. Di atas begitu juga teman-teman ya. Di atas juga dia terasa dingin teman-teman ya. Nah, jadi penyakitnya ini teman-teman, dia tidak mau beku teman-teman ya. Nah, dia suhunya hanya seperti di dalam sokes teman-teman ya. Karena pipa kapilernya ini besar, jadi kita harus mengganti pipa kapilernya teman-teman ya. Nanti kita akan buat video pergantian pipa kapilernya teman-teman ya. Jadi pipa kapilernya ini dia berukuran, ini yang diganti ini teman-teman. Nah, padahal pipa isapnya ini sudah berkeringat teman-teman ya, karena saking dinginnya dia sudah berkeringat. Jadi pipa kapiler ini yang aslinya ini teman-teman ya, bawaan dari kulkas 2 pintu untuk sub ini dia berukuran 28 teman-teman ya, 0,28. Dan ini yang dipasang orang ini dia berukuran 0,31 ini teman-teman ya. Ini untuk freezer nih teman-teman. Nah, jadi setelah kita coba menggunakan kapiler yang ini, ternyata dia tidak mau beku teman-teman ya. Dia hanya dingin saja, tidak mau membeku. Padahal sudah kita hidupkan dari pagi tadi teman-teman ya, sampai dengan tengah hari ini dia tetap seperti itu juga teman-teman ya. Kalau normalnya dia sudah mulai kita taruh es, kita taruh air di dalam itu sudah mulai ada bunga esnya teman-teman ya. Ini sama sekali tidak ada, dan dinginnya pun tidak bisa mencapai di min teman-teman ya. Tidak bisa mencapai di min derajat. Oke. Nah, jadi ini kapilernya harus diganti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memasang kulkas 2 pintu mengganti kapiler, nah ini harus tahu ukuran kapilernya teman-teman ya. Kulkas 1 pintu itu kapilernya berukuran 26 teman-teman ya. Nah, kulkas 1 pintu yang besar itu ukurannya 28. Kulkas 2 pintu itu kebanyakan dia pakainya 28 itu teman-teman ya. 28. Kalau kulkas 2 pintu yang besar itu ukurannya 30. Kalau freezer ukurannya 31 teman-teman ya. Nah, kalau freezer ukurannya 31. Kalau freezer box dia ukurannya ada yang 28, ada yang 30 teman-teman ya. Freezer box itu ada yang 28, ada yang 30. Oke, jadi ini kesimpulannya kapilernya tidak bisa digunakan teman-teman ya. Jadi harus kita ganti dengan kapiler yang ukuran 28 teman-teman ya. 0,28. Oke, mungkin itu saja dulu video kita pada hari ini teman-teman ya. Jadi percobaan menggunakan kapiler yang telah diganti orang ini, ternyata permasalahannya dia tidak beku itu yaitu teman-teman pada kapiler itu. Nah, oke. Nah, ini sudah kita tunggu dari tadi teman-teman ya. Dia tidak bisa mencapai di min derajat teman-teman ya. Nah, tidak bisa mencapai di min derajat, hanya di kisaran 6 derajat, 5 derajat. Mentoknya di situ aja teman-teman. Oke. Nah, nanti kita sambung lagi video perbaikan kulkas sub ini teman-teman ya, dengan mengganti pipa kapiler. Nanti kita akan buatkan satu video lagi. Oke, mungkin itu saja video kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.